Rayon 1 240.000. Kas pengurus 40.000. Administrasi 20.000. Yang mau dicek gimana? Angkanya dikurangi. Yang ke paroki. Tadi sepakat hanya 2. Ditambah atau tetap? Ada pertimbangan untuk kita. Baik, setuju tetapkan? Baik, terima kasih. Kita sudah duduk, sudah mengalah dia akan mungkin kita tanya dan tanya. Baik. Ya. Terkait dengan sakramen tadi, dilihat halaman berikut. Yang kemahalan ini, Ya, waktu itu 300-nya. nah, makanya dicek dulu, jangan cepat-cepat supaya jangan kemalaman. Ketiga Romawi, angka 3 Romawi, sakramen tadi. Jenis sakramen tadi. Pemberkatan rumah, stipendium 500.000, kas pengurus 100.000. Pemberkatan mobil, stipendium 500.000. Untuk tadi yang disampaikan tadi, 500.000 rupiah, kas pengurus 200.000. Terakhir, pemberkatan lain-lain, 100.000 rupiah. Ditambah? Ditetapkan? Baik, demikian, terima kasih. Selanjutnya, angka rumah yang 4, pesta botilon, ataupun pesta panen. Dari hasil pengumpulan pesta panen, 40%. Baik, terima kasih. Yang kelima, intensi minimal 50.000 rupiah. Stipendium dalam kurung ucapan terima kasih karena mengundang pastor untuk bisa 50.000 rupiah. Iwan Soleh 50.000 rupiah. Setuju ditetapkan? Baik, terima kasih. Kalau ada yang tulis tangan ya. Ada yang mau nambah tulis tangan. Ya, bagian 6. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, para Dewan Rayon, Dewan Stasi gitu ya. Seperti tadi sudah ditanyakan oleh Dewan Stasi dari Perbaungan, ini untuk penegasan kembali supaya kita masing-masing mengoreksi, mencatat di buku masing-masing. Jika ada misa di lingkungan, artinya ini misa khusus. Misa khusus itu adalah di luar dari hari Minggu dan hari-hari raya yang ditetapkan oleh gereja. Misa khusus itu termasuk misa requiem, misa arwah, misa biasa di rumah. Nah, kolekte hanya diadakan 1 kali. Keranjangnya boleh banyak, tapi kolekte 1 kali dan dibawa oleh pastor ke paroki, bukan untuk pribadi, ya. Ke paroki artinya menjadi uang kita bersama, milik umat semuanya. Itu yang pertama. Kolekte misa khusus di lingkungan atau prestasi yang tidak ada lingkungannya diadakan cuma 1 kali. Kalau kolekte ibadat sabda lingkungan, ibadat 1 kali dan itu tinggal di lingkungan dan dicatat oleh bendahara lingkungan, dan pada waktunya akan diperiksa oleh Dewan Stasi. Jadi kami nanti akan menuntut Dewan Stasi. Salah satu tugas Dewan Stasi adalah juga mengecek keuangan di bawahnya, kategorial, lingkungan, seksi-seksi. Jadi kalau nanti saya datang ke saya tanya kepada Perhanger, bagaimana keadaan keuangan lingkungan A? Perhanger bisa jawab. Kalau tidak, berarti Perhanger melalaikan tugasnya dalam hal tata kelola harta benda. Jadi Dewan Stasi punya kewenangan memeriksa keuangan kategorial dan lingkungan-lingkungan yang ada di stasinya. Sama dengan paroki punya kewenangan memeriksa keuangan stasi. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, pada saat perkawinan
baik misa maupun tanpa misa, kolekte diadakan 2 kali. Kolekte pertama ke paroki, kolekte kedua ke stasi. Kolekte kedua ke stasi, bukan ke lingkungan asal dari pasangan perkawinan. Mohon supaya diingat. Kolekte kedua disetor ke bendahara stasi. Untuk gereja Lupakam, kolekte kedua disetor ke paroki, bukan ke lingkungan. Bagian yang ketiga, kolekte perkawinan masuk ke stasi paroki. Ini sudah tadi saya katakan. Jadi ini di poin ketiga ini hanya penegasan. Yang keempat, kolekte perkawinan yang tinggal di stasi bersangkutan. Ini tadi sudah saya katakan juga. Baik itu mengenai kolekte. Baru karena berkaitan dengan kolekte, sekali lagi kami minta kerjasama perhanger dan bendahara untuk kolekte-kolekte khusus. Bapak Uskup menegaskan kepada kita supaya kolekte itu segera disetorkan. Kalau boleh, hari Minggu pengadaan kolekte khusus, hari Senin sudah disetor. Nah, karena jarak kita begitu luas, maka sangat dimungkinkan untuk pelayanan transfer via bank. Misalnya contoh, Pak Mario, bendahara Perbongan, misalnya ada kolekte khusus KKI misalnya, karena dia tidak punya waktu ke paroki, maka dia transfer rekening dari paroki. Dia tinggal memberitahu pastor, sudah kami transfer kolekte khusus kemarin jumlahnya sekian, walaupun nanti transaksi dari BKM BKK yang ada di paroki kami kirim menyusul atau kami kirim lewat WA. Jadi semua transaksi gereja, semua transaksi yang berkaitan dengan gereja kita wajib dicatat dengan 2 kwitansi yang berikut ini. Satu dia pengeluaran, satu dia pemasukan. Ini yang diizinkan oleh keuskupan, yang lain-lain tidak akan kita berlakukan lagi di paroki ini. Bendahara ketika menyetor wajib membawa slip warna kuning. Warna kuning. Jadi slip yang ditetapkan oleh keuskupan ini, kwitansi keuskupan ini ada 3 lembar. Satu tinggal untuk paroki yang putih, yang kedua untuk penyetor, yang ketiga untuk keuskupan. Kalau tanpa melalui ini kami tidak mengakui bahwa transaksi itu sah. Mohon kami tegaskan kembali para bendahara, tanpa melalui bukti ini ataupun bukti rekening bank melalui awalnya nanti, kami tidak mengakui bahwa transaksi itu benar. Jadi mohon para bendahara, Dewan Stasi juga memperhatikan, paroki hanya mulai saat ini mengakui 2 bukti penerimaan ini yang ditetapkan oleh Keuskupan Agung Medan, penerimaan dan pengeluaran. Saya kira, jadi kalau misalnya bendahara membeli lilin, minta kwitansinya, karena bisa juga nanti pegawai lupa mencatat. Selama ini toko rugi terus, belanja 20 juta, pembelian 30, barang habis, kemana uangnya? Tidak ada data. Jadi mulai sekarang mohon kerjasama semua bendahara, kalau berkaitan dengan kantor, entah membeli benda-benda di personal, minta bukti penerimaan dan simpan bagus. Bendahara mengarsipkan ini sehingga nanti kalau suatu saat ada pengecekan audit dari pastor, bendahara dapat mempertanggungjawabkannya ataupun menjelaskannya dengan baik. Demikian mengenai bukti-bukti transaksi ini. Itu mengenai kolektif. Kemudian yang berikut, kolektif pertama disetor sekali sebulan. Mohon diperhatikan para bendahara dan juga KDS, kolektif pertama disetor setiap bulan. Artinya pada berjalan. Baru kemudian dana mandiri tadi sudah kami terangkan. Dana mandiri dan kolektif pertama, inilah kekuatan pastor untuk melaksanakan semua program kita. Bagaimanapun ceritanya, tanpa didukung secara finansial, kita tidak bisa berkembang. Ya, maka mohon kerjasama. Dana mandiri yang sudah terkumpul jangan ditahan-tahan bendahara ataupun yang bertugas menanganinya.
sudah betul secepatnya di-store, dilengkapi dengan data umat. Saya melihat di paroki hanya ada data penyetoran stasi dana mandiri dari stasi Ramonia 3 juta. Dari mana yang 3 juta ini tidak disertakan datanya ke kami. Jadi data ini harus disertakan. Misalnya lingkungan 1, nama penyetor ini namanya yang dibuat salinannya supaya paroki juga punya data. Nah, itu contohnya misalnya. Baru kemudian ada ketetapan dari paroki, setiap stasi yang berhasil mengumpulkan dana mandiri 100% dari setiap stasi atau lingkungan diberikan itu persendaman 7% dengan batas pengumpulan bulan Juni tahun berjalan. Pada tahun ini ada 7 yang mendapat. Pada tahun ini ada 7 yang mendapat. Yang pertama itu stasi Cinta Air. Kemudian dari lingkungan Rayon Kota ada lingkungan Santo Fransiskus Assisi, lingkungan Maria, lingkungan Petrus, lingkungan Tresia Kalkuta, lingkungan Thomas Rasul, dan lingkungan Antonius. Nah, saya bertanya, apakah lingkungan-lingkungan yang di stasi tidak ada yang berhasil? Karena saya lihat dari akumulasi penyetoran, bendahara menyetor global. Tidak tahu kami itu dari lingkungan mana. Siapa tahu ada lingkungan di Ramonia misalnya sebelum Juni sudah lunas, maka seharusnya mereka mendapat 7%. Tapi karena data itu tidak ada, kami tidak bisa mengakumulasikan. Nah, untuk ke depan, mohon bendahara stasi juga menerangkan ini ke lingkungan. Lingkungan yang berhasil sesuai dengan jumlah kakak yang ditetapkan, penyetoran sampai Juni juga mendapat persendaman 7%. Ya, begitu. Itu saya kira dasar, mungkin boleh ditambah oleh sudah disampaikan secara khusus jenis pelayanan, misalnya baptis anak atau bayi. Secara khusus untuk yang ada pembinaan. Jangan nanti, loh, ini dananya dari mana? Nah, begitu. Jadi secara teknis untuk menjelaskannya kami serahkan kepada pastor paroki. Kepada pastor paroki kami silakan. Baik, terima kasih banyak para jemaat semua dan juga pastor dan anggota DPP yang sudah menyampaikan penegasan-penegasannya. Tetapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dan saya hanya mau mengulangi saja. Yang pertama, penegasan yang perlu kita ikuti. Yang pertama, semua setoran ke paroki harus melalui buku tembus. Itu penegasannya, bahwa semua setoran ke paroki harus melalui buku tembus. Sudah disampaikan oleh pastor. Tidak ada lagi kwitansi di luar buku tembus ini, karena selama ini masih diberlakukan cek atau kwitansi. Maka mulai saat ini harus ada buku tembus, baik toko maupun kewajiban yang harus di-store ke paroki. Itu yang pertama. Kemudian tadi sudah disampaikan berkaitan dengan dana-dana atau Eurastolen atau stipendium apa semacam yang berkaitan dengan paroki. Tidak ada penambahan. Semua jenis pelayanan, misalnya baptis, permandian, komunion pertama, krisma, yang sudah ditetapkan oleh rapat paripurna ini tidak ada penambahan. Contoh misalnya kalau ada perkawinan, maka pengurus gereja tidak boleh menambah. Ya, apa yang sudah ditetapkan di sini wajib dilakukan, kecuali kalau memang tidak
ikut atau tidak tahu dalam pertemuan ini. Kemudian yang berikut, kolektif khusus harus segera store ke paroki. Sudah juga disampaikan oleh pastor tadi, supaya kolektif khusus itu segera di store ke paroki, dan dari paroki itu langsung di store ke keuskupan, tidak pernah ditinggalkan di paroki. Itu kolektif khusus. Kemudian yang berikut, kolektif ketiga yang ada di stasi tidak diperkenankan atau tidak boleh dilakukan selain izin pastor paroki secara tertulis. Jadi saya berharap bahwa stasi-stasi yang mengadakan kolektif ketiga supaya memberitahu ke pastor supaya dibuatkan secara tertulis. Kemudian yang berikut, setiap umat yang membutuhkan bantuan paroki wajib membawa surat KK dari paroki. Kita sudah membuat biduk sejak tahun 2019 kalau tidak salah, dan semua data umat di paroki ini sudah diinput ke dalam biduk ini. Maka setiap umat yang mengurus keperluannya ke paroki harus menunjukkan kartu keluarga KTP. Wajib mengeluarkan KK paroki. Dengar dulu. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Jadi data umat yang ada di paroki ini itu berdasarkan biduk. Dan itu sudah disampaikan ke keuskupan semua. Maka kalau ada anaknya yang mau baptis di paroki ini, itu harus ada kakak dari paroki dimanapun dia berada. Maka paroki kita juga kalau ada anaknya mau baptis, itu juga harus ada kakaknya, yaitu dari paroki. Jadi kalau seandainya bapak ibu mau minta kartu kakak dari paroki, mintalah ke paroki. Kemudian kalau tidak ada, isilah data itu ke biduk paroki kita. Itu maksudnya. Kalau ada yang belum mengisi, tolong diisi. Ya, saya berharap stasi kita, semua umat yang ada di stasi-stasi kita, kalau ada umat yang belum mengisi datanya di biduk, supaya segera diisi. Mulai dari kelahiran sampai kematian itu sudah ada di biduk. Saya kira itu saja, itu yang saya tegaskan. Kecuali kalau tidak didaftar di biduk. Bisa dipahami ya? Bisa ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Nah, ya. Makanya saya usulkan tadi penuhi syarat-syarat penerimaan sakramen tadi, karena pada saatnya nanti ini nggak ada, bisa dia dibaptis. Kejadian di Kotari, tidak bisa perkawinan dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat. Kami dipermalukan itu pastor, maka saya suruh pendekatan apa syarat-syarat penerimaan sakramen itu. Ya, sekarang tertulis ada kamu pegang. Iya, baik. Disampaikan tidak sampai ke semua masjid, tidak diterima itu. Kalau tadi memang ada persoalan yang lain sebenarnya, makanya nanti kita bicara juga kan ini sudah tapi ini berkaitan dengan jumlah umat kita yang sudah kita sampaikan ke keuskupan dan juga bahkan ke Vatikan, itu melalui biduk. Maka kalau seandainya misalnya ada komuni pertama, itu harus wajib juga isi data kakak di biduk itu. Itu maksud saya.
Baik, nanti kita akan selesaikan ya pokoknya. Kemudian yang berikut, kolekte pertama itu disetor ke paroki setiap bulan, bisa juga ditransfer ke rekening paroki seperti yang dikatakan oleh Pastor Fahmi. Kemudian dana mandiri diupayakan lunas pada bulan Juni supaya stasi atau lingkungan mendapat persenan dana. Dan bila perlu, ini hanya usul saja, mungkin belum kita putuskan, misa khusus di lingkungan kolekte supaya ada misa khusus damai katanya. Nanti tapi kita bicarakan nanti kemudian. Kemudian satu lagi, misa khusus di lingkungan kolekte cuma satu kali dan dibawa oleh pastor. Jadi kalau ada pastor misa di lingkungan, baik di lingkungan di paroki maupun di lingkungan di stasi atau di stasi, kalau ada misa di stasi, maka semua kolekte itu dibawa oleh pastor dan hanya satu kali. Kecuali kalau perkawinan di gereja, karena kenapa dibuat dua kali? Supaya kolekte pertama wajib dibawa ke paroki dan kolekte kedua tinggal di stasi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, penegasan dan juga apa yang sudah disampaikan. Oke. Biaya sedang patok kamu, apa sebenarnya? Nanti ada pasok tamu, terutama pasok pada saat Natal ini dan Paskah biasanya kita panggil dari tempat lain, dan pada hari-hari tertentu itu kita harus atau stasi harus memberi stipendium ke pastor yang bersangkutan 300.000, baik di paroki ini, paroki di gereja paroki maupun di stasi-stasi, ya 300.000. Dan juga kalau ada makan dikasih makan lah pastor itu. Ya. Saya kira kita lihat bahan paripurna kita di bagian jenis-jenis pelayanan tadi, sampai tadi. Di situ kan sudah jelas ditujukan untuk pengurus berapa, paroki berapa, administrasi berapa. Nah, kami dari Dewan Keuangan Paroki menyampaikan begini: semua yang menjadi hak stasi dari biaya-biaya administrasi ini wajib diambil oleh bendahara ke paroki. Kami tidak akan titip lagi ke pastor karena penerimanya tidak jelas di stasi. Kadang perhara yang terima tapi tidak ada bukti terima. Untuk sistem akuntansi keuangan ini tidak benar karena tidak ada bukti terima dari paroki ke stasi yang bersangkutan. Contoh, misalnya kan perkawinan ada administrasi untuk pengurus 100.000. Selama ini dari paroki ini tidak tercatat. Saya sudah periksa. Padahal itu diterima dari setiap pasangan perkawinan, tapi penerimaan ini tidak tercatat. Nah, maka untuk ke depan ini akan dititip di paroki. Setiap kali bendahara menyetor, maka akan kami beritahu administrasi perkawinan untuk pengurus di bulan ini ada 300.000. Ada baptis misalnya 20, kali berapa sesuai dengan aturan ini diambil. Demikian juga rayon. Nah, itu ke depan. Jadi tidak lagi kami titip. Dan administrasi tidak boleh dipotong atas oleh KDS. Ya, jangan dipotong atas. Misalnya contoh baptis bayi. Karena di sini baptis bayi itu paroki 100, kas pengurus 60, administrasi 20. Berarti totalnya 180. 180. Administrasi 20. Hah? Kenapa? Baptis bayi di dalam belakang. Dari stasi ke paroki. Oh ini umat di luar paroki ini.
umat di luar paroki yang menumpang gitu lah ya. Yang kita lihat yang di bagian umat paroki, kas paroki misalnya baptis, kas paroki 100, kas pengurus 40, administrasi 20, berarti 160 per orang. Tadi Pak Sobrok sudah menegaskan ini tidak boleh diotak-atik oleh pengurus, ditambah atau dikurang tidak boleh. Nah, berarti dana ini sejumlah 160.000 per orang diminta dari umat atau yang menerima pelayanan itu dan di-store di seluruh paroki sebelum pelaksanaan sakramen itu terjadi. Semua dengan data-datanya. Nah, nanti ketika bendahara datang menyetor kolekte atau kecamatan lain, nah, dana yang ke pengurus ini akan kami kasih disertai dengan bukti penerimaan, sehingga nanti bisa kami cek betulkah sampai uang yang dari paroki ini ke stasi. Kami cek nanti membuat bendahara, ada enggak administrasi perkawinan 100.000 pada tanggal ini di stasi, harus sama. Jadi uang keluar dari paroki yang kami keluarkan dari paroki untuk peruntukan stasi harus sama. Misalnya kalau dikeluarkan dari paroki 300.000 di bendahara stasi pun harus ada diterima dari paroki administrasi baptis 300.000 harus sama dia. Kalau tidak sama berarti ada kesiapan. Nah, begitu dia nanti ke depan. Jadi semua administrasi yang diperuntukkan untuk pengurus stasi wajib diambil ke paroki. Artinya untuk sementara dia dititip. Ada kode akunnya tersendiri dan laporan. Kemudian tadi ada masukan penegasan. Di sini kan ada kas pengurus 40.000. Masing-masing sudah jelas dibuat. Nah, berapa untuk pengajar? Berapa untuk pengajar? Nah, atau pembina. Jadi jangan lagi ditambah biaya lain. Jangan ditambah biaya lain di luar dari ketetapan ini. Nah, maka diambillah dari yang seharusnya kas pengurus itu. Contoh 10.000, gitu kan? Misalnya baptisnya ada 10 orang, 10 kali 40.000, 400.000. Berarti dikurangi lagi dari situ oleh Dewan Stasi untuk pembina. Nah, kalau misalnya kurang, bisa juga diambil dari biaya personal stasi. Jadi sebenarnya mengajar itu adalah tanggung jawab Dewan Stasi. Kalau dihukum orang lain atau pengurus lain mengajar, kalau diberi penghargaan, Dewan Stasi bertanggung jawab. Bisa diambil dari kas stasi. Contoh, hanya 1 orang yang baptis, tapi diajari 7 kali pertemuan. Cuma 10.000 kan gak masuk akal. Maka perhanya bisa mengatakan kepada bendahara, lian ma pengganti transportnya 50.000. Bisa. Kenapa tidak bisa? Itu kan sebenarnya yang mengajar itu membantu Dewan Stasi untuk melaksanakan program di stasi berkaitan dengan baptis kembali pertama. Itu nggak bisa. Nah, tetapi kalau misalnya yang baptis 20 orang, nah, yang mengajar 1 orang, kalau dikasih dia 20 kali 10 kan 2 juta. 200. Nah, kalau dirasa itu terlalu banyak, bisa juga dipangkas. Jadi sebenarnya yang memberi penghargaan atau apapun namanya itu kepada pembina, itu Dewan Stasi wewenangnya. Tetapi dikasihlah yang wajar supaya orang lain tidak jerah mengajar. Atau jangan pula perhatian masih gulut mengajar. Gara-gara itu lah, itu juga harus dijaga. Itu juga harus dijaga. Gitu ya. Jangan pula gara-gara itu aku akan mengajar kata perhatian. Baik, jadi itu saja penegasan. Dana-dana itu yang sudah ditetapkan dia bersifat tetap dan tidak ada perubahan. Hanya tadi yang untuk pengajar yang biasanya oleh Dewan Stasi bisa diambil dari kas pengurus itu. 10.000 ya. 10.000 katanya diambil dari kas pengurus itu untuk pengajar ataupun pendamping yang ditugasi oleh Dewan Stasi. Baik, tadi ada pertanyaan dari Pak Tarih mungkin ya. Jadi ada perubahan tentang syarat perkawinan mengenai usia. Jadi sesuai dengan undang-undang terbaru supaya nanti perhatian pun bisa juga mencek di stasi. Undang-undang terbaru di negara kita, usia laki-laki 21 tahun. Usia laki-laki 21 tahun, perempuan 19 tahun. Perempuan 19, laki-laki 21. Di luar dari itu wajib ada izin dari pengadilan. Dari pengadilan. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih.
kita undang-undang yang baru dulu sebelum ada undang-undang yang baru sekarang itu 21 laki-laki dan 19 perempuan. Undang-undang yang baru sekarang itu sama, laki-laki 19 dan perempuan 19 tahun. Yang terjadi di Kotari sebenarnya itu karena wanitanya masih umur 18 tahun, belum mencapai usia. Jadi kalau seandainya saya memberkati mereka, tentu saya akan hukum saya akan masuk penjara. Maka ya saya harus tegakkan aturan itu. Makanya rupanya sulit untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Nah itulah yang terjadi di Kotari. Tapi nanti bisa diatasi itu kalau nanti kami bicara dengan ketua saksinya. Kalau sudah genap 19 bisa diurus kok. Misalnya konvalidasi atau ya konvalidasi lah diterima sambil di dalam catat dulu. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih Pastor. Tahap selanjutnya secara teknis barangkali pedoman ataupun syarat-syarat untuk pelayanan tetap juga dibutuhkan dan barangkali nanti akan disampaikan di sermon-sermon rayon. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita. Selanjutnya akan serahkan kepada MC. Ya, terima kasih. Setelah itu berfoto bersama, begitu Pastor. Lalu kemudian doa penutup. Setelah doa penutup, souvenir dibagikan dan sayonara, sekian dan terima kasih. Itu. Maka pada Pastor Parlin disilakan. Baik. Yang pertama sebelum ke bagian bonus dan souvenir, seperti sudah kami tegaskan tadi, supaya Dewan Stasi tidak lupa tentang anak kolektif khusus kami berikan sebenarnya kami bagikan peranirnya dari Pagar Jati yang mewakili. Terima kasih Pagar Jati. Jadi mohon itu ditempelkan di meja supaya semua orang tahu. Kemudian betapa yang berhasil menyemangati umatnya untuk melakukan kewajibannya terhadap gereja lewat pengumpulan dana mandiri. Tentu kita mengapresiasi bahwa pengurus gereja berhasil menarik semangat umat untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap gereja lewat penjualan dana mandiri. Yang pertama dari stasi Cinta Air, kami berikan Stasi Cinta Air. Cinta Air menyentuh dan di cek pada bulan Juni 2022. Yang kedua stasi Arapayung menyetor kewajiban mereka 100% pada bulan Juni 2022. Mereka telah mewakili stasi-stasi separoki yang lain. Jangan kalah tahun depan berlomba. Sekarang dari lingkungan rayon kota, lingkungan Fransiskus Asisi. Yang kedua lingkungan Santa Maria Lubuk Pakam. Lingkungan Santa Maria Lubuk Pakam. Yang ketiga lingkungan Santo Petrus Lubuk Pakam. Santo Petrus. Yang ketiga lingkungan Santa Teresia Kalkuta Lubuk Pakam. Yang berikut Santo Thomas Rasul Lubuk Pakam. Saya nanti ikut ya. Yang berikut lingkungan Santo Antonius Lubuk Pakam. Mereka ini berhasil 100% mengumpulkan dana mandiri dari umat di wilayahnya lunas pada bulan Juni 2022. Antonius. Tepuk tangan untuk mereka semua. Antonius pergi kita Pak. Kami minta bendahara seperti posisi dengan baik secara ini menerima
cairan. Tipis tapi cetakan yang baru itu. Persis Bapak, tipis tapi berkualitas. Jaket-jaket, rambut-rambut, kacamata dirapikan sebab difoto ya. Akan kita kirim kepada yang berwenang. Ya, Bapak si Tepu disilakan. Ya, Pak Soparlin bolehlah berdiri supaya semakin ramai barisan itu. Senyum. Iya, senyum. Senyum terindah dan termanis kita persembahkan kepada kita semua. Iya. Tunggu dulu. Ya. Tapi yang masuk punya pastor. 1. Antonius ya kan? Oke, bebas. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih untuk rayon 4 dan 3. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Oke, aman. Biar pas dia di rubi. Itu lagu. Tunggu ya, tunggu. 1, 2, 3 ya. 1, 2 ya. Oke, sekarang cis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, aman. Tapi saya mau masuk. Mancis. Sudah. Mancis. Ah, ini dapat semua ini ya. Tunggu dulu. Sudah. Oke, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Oke, aman. Terima kasih. Pengurus rayon sudah di sini semua. Baik, mulai pemotretan. Tunggu. Oke. Oh ya, Mas. Pak Sinar naik satu Pak Sinar. Oke, kan mantap gini. 1, 2, 3 ya. Oke. Bang, Namanya banyak kenapa? Kali, masih banyak nih. ya cantik dia. Habis saja filmnya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi berkaya. 1, 2, 3 ya. Oke. Pembagian souvenir. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Sejak pagi sampai sore ini kita tetap setia untuk mengikuti rapat paripurna ini. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, terutama anggota DPP yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, pengurus rayon, dan juga pengurus parsi serta lingkungan yang ada di Wilayah Balikpapan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita, atas kesetiaan kita, kesabaran kita dalam mengikuti rapat paripurna ini. Maka saya menutup acara rapat paripurna ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Baik, mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa atas kasih dan cinta penyertaan kepada kami dari pagi hingga saat ini, hingga kami dapat menyelesaikan rapat paripurna tahun 2022 ini dengan baik dan lancar. Tuhan, banyak hal yang kami bicarakan pada rapat paripurna ini. Semoga program-program yang telah kami susun bersama, yang kami tetapkan pada hari ini, kami mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya tahun 2023. Semua itu terjadi karena bimbingan dan tuntunan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan membimbing perjalanan hidup kami. Maka mohon rahmat dan berkat untuk para pengurus gereja yang ada di paroki Gembala yang baik berupa kami ini, baik yang ada di lingkungan stasi, rayon maupun DPD dan seksi-seksinya. Semoga Engkau tetap setia menyertai mereka, meneguhkan mereka dalam tugas dan pelayanan mereka di tempat mereka masing-masing. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Semoga Engkau tetap mengiringi perjalanan kami semua menuju ke rumah kami masing-masing. Semoga kami tiba di rumah kami dengan aman dan selamat, dan dapat berjumpa dengan keluarga kami dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Horas. Horas. Ya Allah. Kami mohon maaf bila ada salah kurang di penerimaan dan lain sebagainya. Kami sampaikan sekali lagi, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berharap karya kita hari ini mendatangkan berkat dan rahmat yang baru untuk kita. Amin. Amin. Ya, dan ini saya iringi dengan lagu Dalam Tuhan aku bersyukur, dengan lagu pujian Tuhanlah penyelamatku, dalam Dia sukacita, dalam Dia sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur, dengan lagu pujian Tuhanlah penyelamatku, dalam Dia sukacita, dalam Dia sukacita. Dalam Tuhan aku sama-sama dengan lagu pujian Tuhanlah penyelamatku, dalam Dia sukacita, dalam Dia sukacita. Terima kasih Ibu Bapak, selamat sampai tujuan.